Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk seluruh yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, hari apa hari ini? Hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia, hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat ini Allah nyiptaaki Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang ada adalah Nabi Adam, dan itu diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan pada hari Jumat. Kemudian hari kiamat itu akan terjadi tepat pada hari Jumat, seperti hari ini. Dan dibangkitkannya manusia juga pada hari Jumat. Apa yang harus kita lakukan pada hari Jumat ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihi minas salati alayya." Banyak-banyak kalian as-salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisa waktu, dengan terbenamnya matahari, hari Jumat selesai. Gunakan sedikit waktu ini sambil mendengarkan kajian untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat itu ada doa yang mustajab. Kita kadangkala hari Jumat seperti hari lainnya, nggak ada perbedaan antara hari Jumat dengan hari Sabtu, dengan hari Ahad, dengan hari Senin, kapi pada. Padahal Allah menciptakan hari Jumat itu sebagai hari mulia. Biasan Jember ini, hari Jumat itu hari seberit. Orang pada takut mau hari Jumat. Mulai bet kopuran saya ngate-ngate. Kenapa hari Jumat? Malam Jumat, subhanallah. Pada hari Jumat ini, itu hari yang paling mulia buat orang Islam. Tapi memang ada propaganda, ada usaha dari iblis dan bala tentaranya bagaimana orang Islam itu takut ke hari Jumat. Makanya kalau kita lihat mulai lambe film horor itu mesti malam Jumat. Beda Jumat manis, Jumat kliwon. Mon pas hari Jumat
Orang tua saya nggak ajak keluaran. Kenapa? Hari Jumat. Ada apa hari Jumat? Hada sayyidul ayyam. Ini hari yang paling mulia. Kita malam minggu biasa-biasa, tapi hari Jumat pada takut. Kalau takut kita sama hari Jumat itu mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bersolawat, untuk baca surat Al-Kahfi, untuk baca Quran, untuk berdoa, maka itu hal yang baik sebenarnya. Tapi ternyata membuat kita pada hari Jumat itu benci dengan adanya hari Jumat. Hari ini tanggal 29 apa? Rajab. Berarti sebulan lagi insya Allah kita sudah masuk puasa bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna qiyamahu wa siyamahu warzuqna qiyam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kita akan berbicara tentang rute menuju surga. Kenapa kita perlu berbicara itu? Karena banyak masyarakat yang tidak perhatian dengan kehidupan setelah kematian ini. Seepek kere perak tabuna romana anak tidak pernah berpikir saya mau mati ceki apa saya sambil. Orang berpikir bagaimana di Roma saya bagus mana itunya. Tapi pernahkah kita berpikir kita mau bikin rumah swarga? Kita di WC alhamdulillah abangun apa pak? Turun di Roma saya. Bukan sudah di sini iya. Turun di Roma saya nomor 2. Mana? Surga Firdaus. Kadangkala kita tidak pernah memikirkan itu. Kita alako nyari PC dari laku sampai malam. Kebaya apa? Cuma buat dunia. Padahal kita tahu dunia ini pasti ditinggalkan. Kita kalau mau bicara rute menuju surga, kita mulai lambek, mulai kene, boleh beda swarga. Kebaya apa swarga ini bu? Kebaya orang-orang soleh. Kebaya orang-orang yang berbakti ke orang tuan. Kebaya orang yang ajaga solat 5 waktu. Kebaya orang yang awirit. Senantiasa engak ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, tapi beremah jalan menuju surga kadangkala tak siap, tak pernah beritahu. Mun kita berbicara rute, neko berbicara peta. Panjenengan mun entara ka Bali. Banyak turis Bali itu. Banyak dari Australia, dari Amerika, dari mana entar ke Bali. Biasan mereka sebelum depak ke Bali, mereka itu mele peta. Terotawa. Saya ini entar ke Bali berapa hari boleh? Seminggu. Apa saya butuh aki? Saya butuh aki tiket pulang pergi. Oke, situ entar ke Bali tedung masjid. Apa tedung hotel? Hotel tentu boh. Major hotel ada saya gratis. Oh, sambil pesen. Terus hotel saya mode saya mana? Mereka mempelajari bagaimana ketika sampai ke Bali mereka tahu. Sudah endi pengalaman. Kita perlu pengalaman tentang rute menuju surga. Mau entera ke surga ini lebet mana? Jalan. Mon lebet sana bahaya, jembatannya putus sana. Ya sudah jangan lebet sana, nyari jalan selain. Ya sudah. Ini kita sekarang belajar bagaimana supaya depak ke swarga. Karena swarga neko benih hayalan. Orang sekarang bapak-bapak kepingin punya rumah yang bagus 2 lantai. Terus di motor sereganya tak larang-larang, no saat 500 apa? 500 juta. Alhamdulillah. Terus endi kursi ya, terus endi kursi ya serga 5 juta, 3 juta. Untuk mendapatkan itu semua butuh perencanaan. Bermah saya makle oleh ini. Ya nabung nah. Setelah itu mun endi pese cek yang buang pesen nak
situ tabung nak, melai tanah, oleh tanah melai bedi, oleh bedi melai semen, melai batu bata, melai apa tapi buru bisa. Muntandi persiapan. Sulit orang itu bisa punya rumah. Karena langit itu tidak menurunkan hujan emas. Cuk benar ya tua ya Allah, kemoga ya Allah, lakuna hujan emas ya Allah. Masya Allah. Bapak neng kuanaan penare sejadah minta hujan emas mari nak. Alako situ nak montoron di Roma. Monta alako tak bisa nak. Untuk surga kita pun harus bekerja. Menuju ke surga kita harus melewati proses yang panjang sekali. Tapi ingat, kullu ma huwa atin qarib. Semua yang datang itu dekat. Lambe kita adente kapan lulus kuliah? Paski SD, adente maji abid, boh, sudah lulus sekarang. Tidak kerasa dia sudah lulus. Kita dulu menunggu kapan anak-anak jadi dewasa. Tahu-tahu anak-anak sudah kabin, sudah endi anak. Padahal kita adente endi anak abid engan. Dan hari kiamat itu semak. Kematian itu dekat. Fase yang pertama harus kita lewatin dunia. Dari dunia pindah ke alam barzakh. Dari alam barzakh pindah ke kiamat. Entar kepada mahsyar kita ada pak ke surga. Jauh surga itu. Tapi persiapan kita untuk menuju ke sana harus mulai sekarang. Tentang kehidupan dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim. Dunia ini kapi terlaknat, kapi. Semua yang dunia itu terlaknat, terkutuk. Ada baik dunia ini. Illa kecuali zikrullah, kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma walah, dan semua amal soleh bentuk ketaatan kepada Allah itu tak terlaknat. Orang awirid mengatakan la ilaha illallah tak terlaknat. Orang yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar tak terlaknat. Tapi mun sewiritanna perak pese 1 juta 2 juta hadza mal'un. Ini terlaknat orang yang sangat gini. Karena dia hanya itu yang dipikirkan, pesek. Lakon berak nengku anak buan, mari oleh berempare ini 200, macik sekunin, saya itu 250, alhamdulillah, buru alhamdulillah 250, 200 tak alhamdulillah, masya Allah. Illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim. Orang yang tak terlaknat ini alim, orang yang sendi ilmu, saya ajar. Enggak sekarang ini, au muta'allim, atau orang yang belajar. Belajar apa? Belajar agama. Bener belajarnya rewes saja. Kebanyakan kita anak-an cari bermana situ meraja oleh pese. Dari kulaku sampai siang anak-an perak mekirin dunia. Bapak-bapak tengkuna, kita ini harus berpikir bersama. Warga Jember khususnya, warga kampus khususnya. Bapak-bapak coba mon mare isya ajalan. Jalan soko entar kayak jalan cebes itu. Banyak nak kanak det ngodetan. Laki bini yuk tojuan. Ada bapan, tanya gimana bapan. Tak tahu. Beterus ngano apa nak kanak es. Nyari dunia. Apa esare? Mungkin oleh pese sambil mulai alhamdulillah ini nyambi penyakit karoman. Maka tengate beda kejadian beri ki guru ini nak kanak ni bini umur 14 tahun perkosa orang 14
Yang perlu ditanyakan, mana bapak saya nak kanak ni bini ni? Entar ke mana nak kanak ni bini ni? Mak bisa sampai berkosa. Tina be orang tua. Saya nggak tanggung jawab orang tua ke anak. Cek berak abrik ngakan ke anak. Sepenting sekolah anak saya Ustaz. Jangan ya tak nyaman di nak kanak fudu, tak nyaman. Tapi lebih tak nyaman di nak kanak mursal. Penter. Juara setong tapi mursal tak abujeng. Kebiapa nak kanak itu? Baik, kita kayaknya ambu kada insyaallah salat maghrib. Kita lanjutkan setelah salat maghrib. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para jamaah, bekal untuk menuju ke pintu surga sangatlah banyak sekali. Tapi sesuatu yang banyak itu akan menjadi mudah bagi kita kalau Allah memudahkannya. Sesuatu yang mudah menurut kita, kalau Allah tidak mengizinkannya maka akan berat buat kita. Sehingga kita perlu banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menuju ke pintu surga. Mulai dari kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak lama. Yang ada hanya menanti waktu untuk meninggalkannya. Yang muda juga menunggu antrian, karena mati tidak kenal umur. Dan yang kaya pun akan dijemput oleh kematian tanpa memandang kekayaan dia. Tatkala manusia mati, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Malaikat Mungkar dan Nakir akan menanyakannya. Kadangkala kita berpikir gampang, nanti saya bisa jawab. Pertanyaannya kan cuma man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyu. Pertanyaannya cuma siapa Robmu yang kau sembah itu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Gampang, siapa yang nggak bisa jawab? Anak SD bisa jawab. Tapi ingat para jamaah, kita akan ditanya dalam kondisi yang berbeda. Kita akan sendirian di tempat itu. Tidak ada satupun pendamping kita. Kalau kita seorang anak, bapak ibu kita tidak akan mendampingi kita. Kalau kita seorang suami, istri kita akan meninggalkan kita. Kalau kita orang tua, satupun anak kita tidak ada yang mendampingi kita. Antum lihat seorang yang melakukan kriminal, ketika ditangkap oleh seorang polisi, dibawa, dia membutuhkan apa? Membutuhkan pendamping. Dia mengatakan, aku nggak akan jawab sampai datang pengacaraku. Datang, betul. Jangan-jangan salah jawab dia. Kita nggak ada pengacara nantinya. Anak-anak SMP aja, ketika ujian, ntar lagi mungkin minggu depan, ujian nasional, mereka sudah hafalin tuh jawaban-jawaban, udah hafalin. Sampai ujian, keluar ujian, nah iso jawab. Nah, ikut tak pelajari kabeh bu, cuma lali. Dia, padahal dia bisa, dia hafalkan semua jawabannya, tinggal jawab. Tapi karena kondisi tegang, lupa dia. Jangan itu. Kemarin saya mengetes mahasiswa ujian Al-Quran, surat An-Nisa. Anak-anak itu sebelum ujian, dia kan suka setoran. Ketika setoran hafal. Pas ujian 5 pertanyaan nggak ada satupun yang dijawab. Kemarin setoran dia hafal. Karena apa? Kondisinya berbeda. Yang membuat hati kita penuh kecemasan dan ketakutan. Yang bertanya 2 malaikat yang wajahnya mengerikan. Jamaah, antum kalau di kamar mandi, masuk kamar mandi,
Pas mati listriknya. Tahu-tahu ada yang berbisik, namanya ente siapa? Coba saya tanya, jawab enggak antum? Coba nanti malam bayangin tuh masuk kamar mandi, mati lampu, tahu-tahu ada yang tanya gitu, namanya ente siapa? Gitu kan. Wallah nggak jawab antum. Siapa yang tanya? Gitu kan. Gimana antum di kuburan jemaah? Gelap warna malaikatnya itu disebutkan aswadani azraqan, hitam dan biru warnanya. Mereka menggali kuburan dengan giginya aja. Lalu kita didudukin, ditanya, man rabbuk? Kalau seorang yang beriman, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Ustaz, ana beriman. Wallahu a'lam. Di sini engkau mengatakan beriman. Nanti di situ tuh pertanyaannya engkau akan jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis menguburkan jenazah, beliau itu berdiri mengatakan kepada para sahabatnya. Ketika pada kumpul semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mohonkan ampun. Berarti dia akan menjawab dengan amalnya, tidak dengan ilmunya. Kalau kita bicara ilmu, banyak orang berilmu. Dia akan menjawab dengan amalnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memohonkan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh ini mayit nih. Dan mintakan kepada Allah at-tathbit, ketetapan dan keteguhan di hatinya. Jangan sampai salah dia jawab. Fa innahul an yus'al, dia sedang ditanya sekarang. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman, diteguhkan hatinya, dia bisa jawab. Karena ini langkah pertama menuju pintu surga setelah kehidupan dunia. Di situ salah jawab, jangan harap kau sampai ke pintu surga. Jangan harap. Lah wong jalan pertama aja kau salah melangkahnya. Kalau yang ditanya itu orang munafik. Para jamaah, banyak di antara kita yang Islamnya ikut-ikutan. Jangan orang meturun norok bunte. Situ mah Islam. Oh iya, bapak saya Muslim. Muslim saya. Abaja nggak masjid kadang-kadang. Ngakunya orang Islam. Kemudian puasa. Mon Ramadan itu saya apa seminggu biasa. Lihat, orang-orang itu banyak puasa di awal Ramadan apa sah? Puasa awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Berat Ustaz, kata dia. Saya kerja soalnya. Oh, emangnya nggak ada yang kerja, cuma dia saja yang kerja. Ketika yang ditanya ini orang yang ikut-ikutan, yang asal dengar orang Muslim, KTP-nya Muslim, iya. Dikubur, iya seperti orang Islam, disolatin, dimandikan, dikuburkan. Tapi kalau ternyata dia tidak punya keyakinan dengan Islam, ketika dia ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, dia mengatakan ahin la adri, sami'tu an-nas yaqulun faqultu. Kata dia, nggak tahu aku, tapi aku dengar orang ngomong Allah, aku ngomong Allah. Aku dengar orang ngomong nabinya Nabi Muhammad, ya aku ngomong Nabi Muhammad. Siapa yang nggak tahu? Agamanya Islam, ya katanya Islam. Dan itu yang terjadi dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Jumlahnya berapa persen? Dikatakan 87,1% dulu itu. Seorang dari MUI Pusat, Irjen Anton siapa? Purnawirawan, dia menjelaskan di Indonesia ini tiap tahun sejak reformasi, sejak tahun 98, sejak Soeharto lengser sampai hari ini, hampir 2 juta Muslim murtad tiap tahun.
Kita nggak sadar. Kita sibuk sama dunia kita. Tapi ada tangan-tangan yang berusaha untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang muslim. Apalagi yang Islamnya Islam-Islaman. Yang dia cuma dikasih tahu, Bapak nih saya kasih beras kalau hari Minggu kemana? Ke gereja. Datang dia. Ke masjid dia tetap datang ke masjid. Maka hati-hati. Jangan mau enak di dunia, susah di akhirat. Selesai. Kita akan menunggu di dalam kuburan kita. Kuburan kita itu akan menjadi raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan kita akan menjadi lobang dari lobang-lobang neraka atau menjadi taman dari taman-taman surga. Apa yang menentukan? Amal. Amal kita. Bukan kekayaan, bukan ilmu, enggak. Karena banyak orang berilmu, ilmunya membuat dia keblinger. Banyak orang berilmu, ilmunya enggak diamalin. Hanya dijual ilmunya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka amal yang akan menjadikan kuburan kita nikmat. Boleh bangun kuburan, harus kita bangun kuburan. Tapi bukan atasnya, dalamnya. Kalau atasnya buat apa antum bangun? Atasnya dikasih genteng. Apa? Mak le celep. Kau ingin dingin. Kehidupan ahli kubur itu udah beda. Dia berada di alam barzah. Kalau di atasnya dikasih genteng tapi dia selama hidup berbuat maksiat, jadi neraka kuburannya. Kalau mau bangun itu sekarang ketika hidup. Ana kepingin kuburan ana itu Ustaz pakai kasur yang empuk Ustaz. Boleh. Kau banyak sedekah. Punya banyak kelebihan rezeki, belikan kasur buat janda-janda yang miskin yang nggak punya. Kasih. Ya Allah, mudah-mudahan nih kasur yang aku kasihkan aku rasakan di kuburanku nanti. Panas. Kuburan bisa panas. Kita kalau ingin dingin pakai AC boleh. Ketika hidup di dunia, ya Allah ngelihat masjid nggak pakai AC, kepanasan jamaahnya, kita pakaiin AC itu, pasangin AC. Mudah-mudahan di kuburan kita merasakan dinginnya AC itu. AC itu dihidupkan di masjid, tapi dinginnya kita rasakan di kuburan. Kalau mau bangun kuburan ketika hidup, bukan kalau sudah mati. Selesai kalau sudah mati. Makanya orang kalau sudah mati, duitnya punya siapa? Punya ahli waris. Walaupun nih bapak yang bekerja selama 30 tahun dia ngumpulkan uang. Dia bikin rumah, dia bikin perusahaan, mati selesai. Hartanya punya siapa? Bukan punya bapak lagi, bukan. Punya ahli waris. Yang menikmati ahli waris. Yang punya kita, yang sebelum kita mati itu kita sedekahkan, itu yang milik kita. Maka ingat, terserah. Dikatakan oleh para ulama, kuburan itu sundukul amal. Sunduk kotak, tempat nyimpen amal. Jadi kita kalau datang ke kuburan, assalamualaikum bi ahlad diyar, ingat nih, apa yang sudah kita taruh di kotak kita. Karena satu kepastian, jemaah, kita akan ke sana. Setelah menanti waktu yang panjang, menanti di kuburan itu bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Dibandingkan dengan hidup kita di atas bumi, kita akan lebih lama di dalam bumi. Buktinya, kita lihat Fir'aun. Dia hidup di dalam istananya di Mesir, nggak sampai 100 tahun. Dikatakan oleh para sejarawan, ya Fir'aun itu mati umur 98 tahun. Sedangkan dia di kuburannya, di lubang dari lubang-lubang neraka sampai hari ini 3000 tahun lebih. Maka persiapan kita untuk masa yang panjang tentunya lebih panjang. Kalau dikatakan, Mas sampean mau ke Kawah Ijen, iya. Sampean jalan ke Kawah Ijen dari rumah itu kira-kira seminggu. Bawa bekal yang cukup. Di jalan nggak ada orang jualan. Di sana nggak ada tempat bernaung. Kau harus bawa tenda.
Mau masak kau harus bawa kompor. Orang kalau punya persiapan, insya Allah sampai ke KWJ. Pulang dari KWJ, ente kok bisa sampai? Sohibnya ente mati. Iya, alhamdulillah. Ana dikasih tahu sama fulan, suruh bawa ini, bawa itu, bawa itu. Ana bawa semuanya. Sohib ana nggak bawa. Mati kehabisan bekal. Kita pun seperti itu nanti. Ketika perjalanan yang panjang, persiapan kita cuma satu tas. Kita bawa satu truk amalan kita. Kita bawa sebanyak-banyaknya. Nanti akan terjadi kiamat. Kalau kematian kita itu memasukkan kita ke fase alam barzakh, kiamat itu nanti terjadi memasukkan kita, memindah kita ke alam akhirat. Kiamat pasti datang. Dan tatkala kiamat datang, nggak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Orang-orang kafir, kebanyakan di antara mereka tidak beriman dengan hari akhir. Makanya orang-orang barat itu berusaha membuat film-film yang manusia tidak percaya dengan hari akhir. Di antara film-film yang ditebar di negeri kita, Terminator. Untuk tahu? Terminator itu judulnya apa? The Judgment Day. Iya. Hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Tapi dikirim orang dari sono. Robot. Orang kan berpikir, oh kayak gini. Jadi kiamat itu nanti, kalau kiamat itu terjadi, kalau nih robotnya kalah. Kalau robotnya menang, insya Allah nggak jadi kiamat. Itu ditanamkan. Kita nggak sadar. Muncul lagi ada film apa? Independent Day. Mereka menggambarkan terjadinya kiamat-kiamat, tapi kiamat bohongan. Masih ada kehidupan. Orang masih hidup. Muncul film 2012. Muncul film Allahu alam, saudara. Antum tahu cara menebarkan pemikiran lewat film, lewat novel itu lebih dahsyat daripada lewat ceramah. Kenapa? Ketika orang baca novel, dia itu hidup di dalam novel itu. Antum tahu salah satu novel yang menebarkan kemurtatan itu novel bahasa Inggris yang ditulis oleh Shakespeare. Antum nggak sadar, antum lihat bahasanya bagus, ini itu ditebarkan di sana tentang keimanan yang tidak benar. Tapi orang nggak sadar, bagus kok Ustaz saya baca, menarik kok, bahasanya indah, seperti itu. Dulu lewat novel, sekarang lewat film. Anak-anak kita dicekoki nonton film kayak gitu-gitu tuh. Nggak beriman akhirnya dengan hari akhir. Dan muncul jamaah pahlawan-pahlawan hari akhir yang dikirim ke dunia. Na'udzubillah min dzalik. Pasti Allah mengatakan inna sa'ata atiyah. Kiamat itu pasti datang. Atau la atiyah. Pasti datang kiamat. Terus Ustaz, kapan Ustaz? Nggak ada yang tahu. Kita nunggu. Dan tanda-tanda kiamat itu semakin hari semakin mendekatkan kita dengan kiamat. Bukti-buktinya semakin nyata. Banyaknya pembunuhan sesama muslim nih. Na'udzubillah min dzalik. Hampir tiap hari kita mendengar pembunuhan. Terjadinya kiamat pada hari Jumat. Semuanya hancur. Malaikat yang meniup sangkakala pun akan mati. Semua malaikat. Allah mengatakan di surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halik illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita yang kita bangun ada. Perusahaan yang kita dirikan, sekolahan yang kita tempat belajar di situ, semuanya akan hancur. Kemudian akan dibangkitkan kembali manusia. Naam. Para jamaah, kematian itu tidak menyelesaikan segala urusan. Kadangkala
sebagian orang punya utang bunuh diri. Nyaman situ mon mate. Tak majer utang. Bahkan di Indonesia itu ada sistem kalau orang itu punya utang sama bank, mati lunas. Itu sistem materialistis. Karena dia pikir orang ini selesai. Enggak, dalam Islam enggak. Berarti Islam lebih jahat, bukan lebih jahat Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan dan rahmat. Kau punya utang sama fulan sampai mati dibawa. Nggak ada haknya orang hilang di hadapan Allah SWT, nggak ada. Maka kita akan lihat kapan hak kita akan diminta nanti. Walaupun kita di dunia selesai, seakan-akan selesai. Kita melihat orang kalau sudah mati, udah selesai, udah dikubur, udah. Allah akan membangkitkan. Rukun iman yang keenam itu apa? Beriman dengan takdir. Rukun iman yang kelima apa? Beriman dengan hari akhir. Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim tentang beriman dengan hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana manusia ada yang mengatakan aku beriman dengan Allah dan hari akhir. Allah berkata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa kok disebutin hari akhir, hari akhir? Karena hari akhir ini yang memotivasi kita untuk beramal. Bapak-bapak datang ke tempat ini, ibu-ibu dapat duit? Nggak dapat. Tapi kenapa datang? Ada apa sih di tempat ini? Dapat manfaat kita? Iya. Kalau manfaat dapat di dunia, mungkin bukan di dunia, mungkin di akhirat. Keimanan kita dengan hari akhir yang membuat kita sholat. Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ketika itu lagi naning di warung, lagi bikinin kopi, yang punya warung dengar azan, dia taruh, dia serahkan, dia tinggalin. Kenapa? Dia beriman, nanti aku akan dihisab. Waktuku ini aku dikasih Allah waktu, aku dikasih sama Allah mata, kasih sama Allah tangan, aku bisa ngudek kopi tadi itu pakai tangan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bakal ditanyain sama Allah nanti. Berangkat. Beriman dengan hari akhir. Ada sebagian orang yang ditutup tokonya untuk berangkat ke masjid. Ente nggak takut rugi tutup tokonya. Ente punya pelanggan pindah loh. Nggak apa-apa. Yang ngasih rezeki anak tuh bukan pelanggan. Bukan. Yang ngasih rezeki anak itu yang nyiptakan anak. Dan dia manggil ana untuk beribadah, berangkat. Puasa. Arapa mak tak mau kak beru ngapasa. Kita lihat di kampus ini kalau Ramadan, warung itu berapa hari prei pak? Sana apa hari? Hah? 2 minggu, seminggu. Ada yang 1 hari, iya, menghormati. Sehari. Muslim. Habis gitu tutup pakai tirai. Tutup sebulan penuh saya tutup besar. Perak sekunik saya buka. Iya supaya orang bisa masuk. Kadang-kadang kita lihat kayaknya tutup warungnya. Mau congok dari bebeh. Mak banyak soko. Banyak kaki di dalam itu. Kelihatan. Subhanallah. Emangnya nggak beriman? Bisa jadi nggak beriman. Karena keimanan yang mendorong hamba, keimanan dengan hari akhir. Kita bilang dengan hari akhir. Kalau kita berpikir dunia, rugi tutup Ustaz sebulan Ustaz. Rugi saya. Seharusnya saya dapat untung tiap bulan, tiap hari itu 100.000. Tutup rugi. Nggak rugi seorang mukmin. Mak tak rugi. Subhanallah. Anak di dunia cuma 60 tahun. Nanti di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bapak tahu orang miskin nanti masuk surga.
Orang miskin masuk surga itu lebih dulu daripada orang kaya setengah are. Setengah are benih 12 jam. Bukan 12 jam setengah harinya di akhirat nanti. Setengah hari di akhirat itu 500 tahun. Orang miskin sudah di dalam surga, orang kaya masih hitung-hitungan. Antum mau jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Betul jamaah. Kata Rasulullah SAW, fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 sana. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Antum milih mana? Jadi orang miskin masuk surga atau orang kaya masuk surga? Nunggu 500 tahun antum di padang mahsyar. Karena ada yang dihitung, betul. Jadi orang kaya jemaah. Orang kaya yang soleh yang masuk surga. Kenapa? Nunggu 500 tahun nggak apa-apa, tapi masuk surga yang tinggi. Orang kaya itu ngantri masuk surganya karena banyak perhitungan, tapi yang bintang 5 jemaah. Karena dia banyak sedekah, karena dia banyak ini ya. Banyak amalan dia. Makanya orang-orang muhajirin, dia iri sama orang-orang kaya dari kalangan Ansor. Karena orang-orang Ansor ini bisa sedekah, mereka nggak bisa sedekah. Pahala sedekah, Masya Allah. Maka antum masuk jadi orang kaya, masuk surga nggak masalah. Ngantri nggak apa-apa di bintang 5. Antum ngantri, tapi umpamanya antum nggak ngantri, tapi masuk hotel kelas melati. Enak apa nggak enak? Enak juga, sama-sama hotel sebenarnya. Pokok masuk surga enak. Tapi surga itu ada mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Tergantung amalan kita. Dan ada orang miskin yang masuk surga ke Firdaus, ada. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Setelah terjadinya kiamat, tubuh manusia semua itu hancur ketika di kuburan. Walaupun ada mungkin yang tidak hancur, tapi nanti dengan kiamat semuanya hancur. Yang tidak hancur itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya ujbud dzanab. Ujbud dzanab itu pangkal tulang ekor. Jadi ada sesuatu yang masih tersisa. Walaupun dibakar. Apakah manusia bisa habis dibakar jemaah? Nggak bisa. Masih ada sisa-sisa walaupun sudah menjadi debu. Ditiup, dibawa oleh angin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibawa oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Tapi dari situ, dari yang kecil itu, nanti tetap akan Allah ciptakan. Manusia akan dihidupkan dari situ. Ketika selesai terjadi kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunzilullahu mataran ka'annahu tal awil dhil syakrawi fatanbutu minhu ajsadun nas." Kemudian Allah kirimkan hujan. Ketika sudah kiamat, sudah hancur lebur dunia ini, nggak ada lagi gunung-gunung, semua jadi rata. Allah kirimkan hujan. Hujan itu seperti gerimis atau seperti mendung yang datang. Dari hujan itu tumbuh tubuh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan di riwayat Imam Hakim disebutkan, "Tsumma yursilullahu ma'an min tahtil arsh yumni kamani rajul." Kemudian Allah mengirimkan hujan yang turun dari bawah arsy Allah seperti mani jamaah, lengket putih itu turun. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan turun hujan itu arba'ina yauman, 40 hari turun hujan itu selama 40 hari. Fatambutu jusmanuhum waluhmanuhum min dzalikal ma.
Maka yang hancur tubuh manusia itu dari ujung pangkal ekor itu, dari sisa dari tubuh manusia karena air tumbuh selama 40 hari terus tumbuh. Maka yang Allah senantiasa dalam Al-Quranul Karim itu mencontohkan kebangkitan manusia dengan turunnya air hujan. Antum lihat biji kacang yang dilempar, turun hujan, maka dia akan mekar, kemudian akan terbuka, akan keluar ujung daunnya pelan-pelan sampai menjadi pohon kacang. Seperti itu kelak tubuh kita sama. Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tubuh kita. Para jamaah, Allah berfirman, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan pembangkitan kalian kecuali sama dengan satu jiwa. Seperti Allah ciptakan, seperti itu, nggak sulit Allah membangkitkan kita. Selesai hujan turun, tubuh manusia kembali menjadi badannya seperti ini. Apa yang dinantikan tiupan Israfil. Allah berfirman, ayat 68, Allah mengatakan kemudian ditiupkan untuk kedua kali sangkakala. Tiupan yang pertama untuk kiamat, yang meniup juga mati. Kemudian yang pertama dibangkitkan malaikat Israfil. Israfil memegang sangkakala, meniupkan kembali. Manusia tahu-tahu langsung bangkit semuanya. Karena proses kembalinya tubuh itu sudah melalui air hujan tadi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yaqumu malakun bisuri bainas sama'i wal ard, fayanfukhu fihi." Kemudian berdiri malaikat memegang sangkakala di antara langit dan bumi, lalu dia tiupkan. Ketika ditiupkan sangkakala itu, semua jiwa itu, ruh itu berlarian semuanya, berterbangan menuju ke jasadnya masing-masing. Nggak akan salah jamaah. Ruh anak akan masuk ke tubuh anak. Nggak mungkin ruh itu ya tahu-tahu salah, loh kok beda, badan nggak ada. Kita berbicara tentang Allah Jalla Jalaluh. Allah tiupkan semuanya. Tidak ada di dalam Islam yang disebut dengan reinkarnasi. Manusia yang mati, ruhnya akan menjadi, ya tergantung. Kalau dia orang soleh, maka akan jadi binatang yang bagus, atau dia akan kembali hidup. Tapi kalau dia orang yang nggak soleh, akan jadi burung gagak atau menjadi binatang-binatang. Dia udah mau adzan. Ketika manusia sudah bangkit semuanya, kemana mereka digiring? Mereka digiring menuju ke padang mahsyar. Mereka keluar dari perut bumi. Semuanya dari perut bumi. Baik itu yang dimakan burung, baik itu yang dimakan oleh ikan, baik itu yang dimakan oleh serigala, baik itu yang dibakar, karena tidak ada satupun yang keluar dari bumi. Semuanya tetap di bumi. Yang dimakan ikan, ikannya akan mati, akan menjadi tanah. Yang dimakan oleh burung, burungnya akan mati, akan menjadi tanah. Yang ditebarkan menjadi debu juga akan dibawa oleh angin menuju ke tanah. Semuanya di bumi. Maka semua keluar dari kuburnya dalam kondisi bugil, belum disunat, nggak pakai sandal, nggak ada yang kau bawa sama sekali. Makanya kadang-kala kita beli baju 1 juta, 2 juta. Anak tadi baca ada seorang ya orang kaya lah,
beli baju jaket dari kulit, harganya 97 juta. Kalau buat beli buat kita, insya Allah nggak cukup kantor ini kita beli baju ya. Satu orang, dia pun akan dalam kondisi telanjang, nggak akan dia bawa pakaian dia. Seorang yang memiliki di rumahnya ketika hidup ribuan pakaian, tetap akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Orang yang bersedekah dengan pakaiannya setiap tahun, mungkin ribuan pakaian dia sedekahkan, tetap dia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Ada kalau nggak punya apa-apa. Nah, masakin memang jamaah. Kita keluar dari perut ibu kita dalam kondisi telanjang. Seperti itu kita akan dibangkitkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Aisyah pada tanya, Rasul alaihi salatu wasallam, gimana tuh pada waktu itu? Ar-rijalu wan nisa. Laki sama perempuan ada telanjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'zamu min dzalik. Antum kondisi kiamat itu nggak bisa dibayangin. Orang nggak akan mikir ngelihat, wah itu nggak pakai baju itu, nggak ada. Orang akan berkata nafsi, nafsi, akan mengatakan dirinya. Antum bayangkan jemaah, kalau terjadi tsunami, ketika kejadian tsunami, ada teman yang cerita dia datang setelah tsunami, setelah pasca tsunami dia datang ke sana, dia cerita, ya Allah Ustaz, banyak mayat-mayat itu tanpa pakaian. Kenapa? Memang dia mungkin dalam kondisi dia mandi ketika tsunami itu terjadi. Dia lari. Jadi orang keluar dari rumahnya itu menyelamatkan diri dalam kondisi tidak berpakaian. Nggak mikir dia, yang di belakangnya ada ombak yang begitu besar. Ada seorang yang selamat, dia cerita ketika kejadian tsunami, Ustaz. Anak ada di pucuknya lampu di pinggir jalan. Anak lagi betulin lampu. Dia kerja di PLN mungkin. Anak dengar suara seperti suara gemuruh yang membuat hati tuh. Jadi air laut ketika masuk kemudian datang lagi menimbulkan suara yang begitu menakutkan, Ustaz. Orang pada lari semua, gak mikirin lagi jamaah. Kemudian mereka digiring ke padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar baru dikasih pakaian. Yang pertama mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali akan mendapatkan kiswah, akan mendapatkan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang benar-benar menegakkan tauhid sendirian. Beliau dibakar di dalam api dalam kondisi sendirian. Dan dia akan menjadi orang yang pertama pakai pakaian pada hari kiamat. Ketika orang digiring ke padang mahsyar, Allah berfirman di surat Thaha ayat 108, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu manusia mengikuti suara dai yang menyeru dengan tidak berbelok-belok, lurus jalan. Ya mereka mau kemana? Mereka nggak tahu mau kemana. Ya ikut suara sudah. Orang-orang pada bergerak semua menuju suara, dia ikut. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan semua suara-suara itu jadi rendah. Fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu engkau tidak mendengar kecuali hamsa, kecuali suara bisikan. Pasti terjadi bisikan. Iya. Sa'id bin Jubair
menafsirkan makna hamsa dalam ayat ini, dia berkata sautul aqdam, suara kaki yang bergerak. Antum bisa lihat ketika ada 1000 orang jalan bersama, antum akan dengar suara kaki itu, dan itu yang akan didengar. Mungkin sekali-kali mereka berbisik. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan mereka seperti belalang-belalang yang bertebaran. Antum kadang-kadang melihat ada belalang, 1 juta belalang lewat, dan bisa dibayangin berapa miliar manusia yang akan lewat nanti. Orang-orang yang bertakwa akan digiring ke padang mahsyar nanti naik kendaraan. Allah berfirman di surat Maryam ayat 85-86, Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari itu kami menggiring orang-orang yang bertakwa menuju ke Allah Ar-Rahman wafda, seperti utusan-utusan yang terhormat. Orang yang bertakwa digiring terhormat. Antum tahulah kalau orang melakukan kriminal, kira-kira sama polisi digiring bagaimana? Dibukakan pintu, monggo tafadhol, nggak ada. Rata-rata antum melihat perampok-perampok itu turun dari mobil polisi, wajahnya sudah lebam, jalannya sudah terseok-seok. Tapi yang bertakwa, orang-orang pelaku kebaikan di dunia, kita lihat dibukain pintu, fadhal, dikasih karpet merah, kira-kira seperti itu. Kata Ibnu Hajar ketika mentafsirkan wafda, bagaimana mereka menjadi tamu-tamu yang terhormat, dia mengatakan mereka menaikin kendaraan. Sebutkan kendaraan itu bisa dari cahaya. Kehidupan itu kehidupan yang berbeda. Mereka mulia datang kepada raja, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaannya. Sekali lagi, takwa. Kemudian orang-orang kafir, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Orang-orang musyrikin akan digiring menuju neraka jahanam dalam kondisi kehausan. Mereka mau minta air, nggak ada. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, kita akan dihimpun sesuai dengan amalan kita. Kalau bicara Islam, Islam itu tidak hanya omong doang, para acaca malolo. Banyak orang yang pintar berbicara, tapi Islam itu amal. Kita nuntut ilmu ini bukan untuk menambah wawasan, supaya kita pulang dari sini, oh iya saya ngerti sudah. Bukan itu. Tujuan kita datang ke sini bagaimana bisa ngamal lagi. Yang kita pelajarin, alhamdulillah saya ngerti. Mudah-mudahan saya bisa ngamal lagi. Karena itu tujuan kita nuntut ilmu. Maka orang pada hari kiamat akan digiring sesuai dengan amalannya. Beda-beda amalannya. Kita sama-sama sholat. Sama-sama sholat. Allahu Akbar, satu shaf. Tapi amalannya beda-beda. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, yang dia katakan, maci abid ta imam ini. Dia dalam pikiran, imamnya kok panjang banget bacaannya. Ada di sebelahnya yang sholat, ya Allah mudah-mudahan imamnya ditambah bacaannya, Masya Allah. Kita sama-sama satu shaf. Kita sama-sama kajian nih. Apa sama amalan kita? Nggak sama. Ada yang mengatakan, ya Allah mata ambu Ustaz ini, sudah azan ini. Mungkin pikirannya Ustaz, aku nggak berhenti nih, sudah azan ini. Ada beda-beda jamaah. Kapan kita tahu? Nanti gitu. Nanti di padang mahsyar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, dia akan dibangkitkan dengan dalam kondisi darahnya itu masih ada di tubuhnya. Berdarah dia. Launuhu launud dam. Warnanya warna darah, merah.
Kita tahu merah darah itu amis, jemaah. Tapi darah orang yang mati syahid, aromanya aroma misik, kata Rasulullah SAW. Antum nggak bisa bayangin misik di akhirat nanti ya. Misik di dunia aja kita belum melihat. Anda masih ingin mengingatkan tentang misik. Minyak misik itu dari bisulnya Ghazal, bisulnya kijang. Jadi 2 minyak wangi parfum. Ada yang buka toko parfum di sini. Masya Allah, ada di situ, Anda tahu. Ada jualan misik, Mas Fakhir. Hah? Enggak, supaya kebayang. Anak kepingin tahu beneran. Ada misik. Berapa harga misik di sini? 2.500. Dibohongin nanti 2.500. Misik-misikan yang kayak gini nih. Betul. Antum tahu misik yang dari darahnya kijang itu. Satu tula itu mungkin 10 mili. Harganya itu 11.000 real. 10 mili 11.000 real itu kira-kira 40 juta aja. Satu tula. Antum bisa bayangin, ini 2.500 ya. Aromanya antum nggak bisa bayangin bagaimana aroma orang ketika dalam kondisi ketakutan, dia cium aromanya orang-orang yang mati syahid. Dia keluar dengan darahnya. Dia tidak akan tutupi itu darah. Itu Allah bangkitkan sesuai dengan amalan. Yang mati dalam kondisi berihram. Ada orang mati dalam kondisi sedang melaksanakan umrah. Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Pernah pada masa Rasulullah SAW ketika Nabi di Mina, ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya, patah, lehernya mati dalam kondisi berihram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaffinuhu fi thawbai." Kafani dia di 2 baju ihramnya itu. "Wala tuhannithu." Jangan dikasih parfum. Karena orang yang pakai ihram nggak boleh kena minyak wangi. Nggak boleh dia kena minyak wangi. Wala tughattu ra'sah. Jangan ditutup kepalanya. Karena menutup kepala termasuk larangan orang yang sedang berihram. Jadi dia dikubur itu kepalanya kelihatan. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Keluar dari kuburannya, orang-orang pada nunduk ketakutan. Ini orang yang mati dalam kondisi berihram. Dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sesuai dengan amalannya. Amalan apa Ustaz? Akhir dari amalan kita. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi ukuran itu penutupnya, bukan perjalanannya. Tapi perjalanan itu mendukung bagaimana orang bisa husnul khatimah. Tapi ada orang yang Masya Allah, awalnya anak nakal, dia nggak sholat, tapi kemudian di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada dia dan mati dalam kondisi sujud. Insya Allah dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sujud. Apa yang dibaca oleh orang sujud? Subhana rabbiyal a'la. Yang jadi akhir dari kehidupan kita. Kemudian yang dalam hidupnya pernah menggelapkan harta orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum. Nanti hari kiamat itu aku akan dapati salah seorang di antara kalian tuh bawa kambingnya. Dibawa kambing itu, mengembik kambing itu dalam perjalanannya. Ada yang bawa sapi, orang kelihatan, bu ini saya malah ngembik lambu. Iya jemaah, mungkin di dunia kita nggak tahu, kita nggak kelihatan. Dan orang yang ngambil tanahnya orang, yang mindah patok, dulu nggak ada sertifikat, yang ada petok, ya. Orang beli tanah dari mana? Dari sana sampai sini. Ya, sudah sini, ya. Sudah. Dia
dia pukul tuh patoknya, sudah selesai. Kalau sekarang mungkin susah orang menggelapkan tanah, tapi dulu banyak, sampai sekarang di desa banyak. Jadi kalau antum punya tanah di desa itu, kemudian antum nggak jagain, insya Allah tiap bulan itu maju 5 cm. 5 cm kalau dikali 50 meter, berapa? Maju lagi, maju. Nanti baru ketika antum mau jual beli, kadang-kala datang yang ngukur, baru keluar sertifikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mindah tanah itu, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Dia akan gotong pada hari kiamat itu 7 lapis bumi. Orang akan melihat, jamaah. Allah akan tunjukkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita di dunia ini, semoga Allah mengampuni dosa kita di akhirat nantinya. Allah latifun khabir. Orang yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil kepada istrinya. Mungkin di dunia dia ngomong, alhamdulillah anak adil. Inti berapa inti punya istri? 1, aduh, kalah inti. Anak sudah 3, Masya Allah, nggak masalah. Dengan catatan 1, Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil 1, kalau kau bisa, fadhol. Mudah-mudahan itu jadi amal kebajikanmu. Tapi yang tidak adil di dunia akan nampak nanti di kiamat. Ya'ti yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Ini mungkin kita berhenti dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Para jemaah, menyambung tadi masalah halaqah ya. Paling tidak kita nih ada usaha memperbaiki bacaan kita. Jadi kalau bisa nanti jangan pulang dulu, setoran surat Al-Fatihah aja. Mungkin ada bacaan kita yang kurang pas ya. Soalnya kalau kita nggak ada yang ngoreksi, kita merasa bener aja dari dulu. Padahal kita menuntut imam, saya budi, ini salah ini imam. Cuma kita tidak merasa. Banyak di kampung-kampung kita imam itu bacaannya kadang-kala salah tapi tidak merasa. Karena apa? Karena dia yang paling benar sudah. Maka yang tua-tua paling enggak setoran lah. 2 menit, 3 menit udah selesai, pulang. Ada sesuatu yang kita bawa dari sini. Bicara tentang rute menuju surga, kita masih panjang. Kita baru keluar dari kuburan, jemaah, menuju ke padang mahsyar. Ketika sampai di padang mahsyar, manusia akan menanti. Penantian itu sangat panjang sekali. Dalam masa penantian itu, mentari akan mendekat. Mendekat sejarak 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,6 ya, 1600 meter. Matahari mendekat. Antum mikir, ya Allah Ustaz, gimana kita nggak hancur pada waktu itu, nggak terbakar? Nggak terbakar. Karena jasad ini sudah berbeda dengan jasad yang lalu. Makanya orang nanti dibakar di neraka nggak mati. Di dunia terbakar 1 jam mati. Tapi di akhirat nggak ada. Karena itu waktu penyiksaan. Kalau mati selesai penyiksaannya. Makanya di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati nggak hidup kok di situ. Mendekat. Namanya matahari mendekat. Kita ajak di ruangan ini keringatan. Nanti matahari itu akan membuat orang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syams yaumal qiyamah." Langit itu akan didekatkan. Mentari akan dekatkan pada hari kiamat. Dari siapa? Ya dari ciptaan Allah. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sampai dekatnya 1 mil kira-kira. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Orang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Sekali lagi, semua itu sesuai dengan amalan. Allah ngasih kita fasilitas. Allah nanti akan kasih kepada kita imbalan. Imbalan itu ikut apa? Ikut amalan ente.
Kita di pabrik lah, kalau kerjanya nggak benar dipotong gajinya. Kalau kita sering gaib dipotong gajinya. Nanti pada hari kiamat kita akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Keringatan. Ustadz gimana Ustadz? Kan kita barengan di situ. Apa bisa beda-beda keringatannya? Bisa. Antum di dunia aja antum lihat. Jalan-jalan. Ada jalan yang banjir, ada jalan yang nggak banjir. Ada yang becek, ada yang kering. Padahal di dunia, apalagi di akhirat nih, Allah bisa bikin. Bagaimana kondisi antum, bahkan ada yang mengatakan seperti di akuarium antum. Keringat itu hanya ada di sekitar antum. Sebelah antum, tetangga, mungkin keringatnya wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada yang sampai ke pundak, ke pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi. Keringatnya sampai ke mulutnya jamaah. Ya, orang akan kehausan. Tapi ternyata di tempat itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu. Hari yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Semua orang akan mendapatkan naungan sebesar sedekah yang dia berikan. Maka kita lihat sebesar apa sedekah yang kita keluarkan. Kita akan mendapatkan naungan jamaah. Kita nggak kepanasan. Kalau mau ya di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari situ, orang pada kehausan, orang pada keringatan, lalu mereka digiring menuju ke apa? Menuju ke haud. Menuju ke telaga untuk minum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di haud. Aku sampai duluan nanti di telaga situ. Kita cukupkan sampai di haud. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Jadi sekedar kita tahu rute menuju surga itu dari kuburan menuju ke haud, telaga. Dari telaga nanti ada hisab. Setelah hisab, dihitung perhitungan, orang sudah tidak ada lagi yang mengingkari perbuatannya, udah dihitung-hitung, lalu mulai ditimbang amalannya. Setelah ditimbang untuk melihat kualitas amalan perbuatanmu, setelah ditimbang nanti mereka akan digiring menuju ke sirat. Dari sirat mereka menuju ke qantharah. Ada seperti jembatan antara surga dengan neraka jahanam. Setelah di sana mereka akan menuju ke pintu surga. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amal seseorang itu ditentukan pada akhirnya. Bisa husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini bagaimana maksudnya dan bagaimana menyikapinya. Nah, yang menjadi ukuran kebaikan kita itu adalah bagaimana akhir kehidupan kita, bukan awal kehidupan kita. Kalau kita umpamanya ketika masih kecil sholat, remaja sholat, dewasa nggak sholat, mati dalam kondisi tidak sholat, yang dihitung mana? Ya itu sudah. Berarti kau mati su'ul khotimah ketika itu. Tapi kalau ada orang dulunya nggak sholat, ketika mati sholat ya sudah, maka dia akan husnul khatimah. Maka bagaimana kita menyikapinya? Ya kita hati-hati. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Dengan mempersiapkan diri dari sekarang. Allah senantiasa mengingatkan hamba-hambanya agar mati dalam kondisi bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam kondisi Islam. Makanya jangan sampai jadi mantan ustadz. Allah na'udzubillah. Mantan orang baik. Dulu fulan, Masya Allah. Dulu.
Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya kita berusaha beramal soleh agar ya jangan berpikir apa mungkin orang tidak berbuat baik kemudian akan husnul khotimah. Ya tidaklah. Tetap orang itu ada kebaikannya nanti. Dia berusaha untuk berbuat baik sekarang dengan bertaubat, beristighfar. Insya Allah dia akan mati husnul khotimah. Assalamualaikum Ustaz. Setelah terjadi kiamat, setelah semua hancur, Allah turunkan hujan dari bawah arsy. Ini artinya ada makhluk Allah yang tidak hancur, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmah tidak dihancurkannya makhluk Allah ini? Nah, Allah menghancurkan yang patah, dihancurkan. Bumi nggak hancur, nggak hilang bumi ini. Yang di atas bumi hancur. Jadi kalau dikatakan Allah menghancurkan segala sesuatu yang hidup pada waktu itu semuanya mati. Semuanya. Tapi bumi masih ada. Tapi bumi sudah berubah. Langit juga masih ada. Cuma langit itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti langit itu akan dikumpulin semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan semua, kalau kita pikir galaksi Bima Sakti yang besar banget ini akan dikumpulin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kecil, Allahu Akbar. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, anak Ummu Yasa dari Pasuruan mau nanya, bolehkah kita bersedekah dengan mengharap agar keinginan kita terkabulkan? Boleh. Kita itu diperbolehkan bertawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan puasa sunnah kita, tawasul dengan bacaan Quran kita, tawasul dengan sedekah kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kita punya hajat, kita sedekah, lalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan urusanku. Boleh. Apakah benar orang yang mati bunuh diri tidak akan masuk surga, dan bagaimana doa-doa anaknya, apakah terputus untuknya? Iya, Allah ancam orang yang mati bunuh diri, man qatala nafsahu bihadidatin. Kata Rasul SAW, barang siapa yang membunuh diri dengan senjata tajam, dengan pisau, maka dia akan pegang senjata tajam itu, masukkan neraka jahanam, terus dia tusuk, khalidina fiha abada, selama-lamanya di situ. Tapi apabila dia masih beriman, masih ada harapan masuk surga. Setelah kapan, wallahu a'lam. Karena nanti neraka itu hanya untuk orang kafir. Orang yang beriman, ya, yang berbuat dosa besar, membunuh, dibunuh, akan dihisap di neraka jahanam, akan diazab sampai kapan, wallahu a'lam. Tapi ada harapan dia masuk surga selama dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Ada bagaimana doa anak-anaknya, apakah terputus? Tidak, anaknya tetap mendoakan, memohon keampunan buat orang tuanya yang meninggal bunuh diri umpamanya, ya. Tetap dia mendoakan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya, kita berharap Allah mengampuni dosa orang tua kita kalau orang tua kita mati bunuh diri. Dan jamaah, masalah bunuh diri ini salah satu penyebab utamanya iman. Orang tuh kurang imannya. Kadangkala putus dari pacarnya, ambil pisau, diceraikan sama istrinya, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih nilainya dunia itu, kayak apa sih sampai engkau hargai dengan nyawa? Nah, Ustaz, amalan apa yang paling utama besar untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, dan amalan apa yang paling cepat menghabiskan amal kebaikan kita kelak? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling berat di timbangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Tentunya akhlak yang mulia ini akhlak hamba dengan Tuhannya dan akhlak hamba dengan makhluknya. Yang pertama tauhid, itu akhlak mulia. Kalau ada orang baik suka bersedekah tapi berbuat syirik, masih ya klenik-klenik, ya Allahu Akbar. Tadi ada teman dari Gebang
Ya cerita, Ustadz di Gebang ini ada masalah besar tadi. Kenapa? Ada satu ustadz ngaku bisa ngomong sama mayit. Subhanallah. Jadi kalau ada perlu apa-apa sama yang mati, datang ke sini. Nanti saya ngobrol sama bapaknya. Allahu Akbar jamaah. Hati-hati jamaah. Itu yang paling berat timbangan. Yang paling ring, yang paling bisa menghabiskan amal kebajikan kita, syirik billah. Kemudian dosa sama orang lain. Karena nanti orang lain itu akan datang. Ini Ustaz, dia akan datang kepada Allah. Ya Allah, fulan pernah mukul anak. Fulan nih. Fulan pernah menghina anak. Fulan pernah membunuh. Fulan pernah ini, habis tuh amalannya, diambil nantinya. Dan nanti kita akan bicarakan ini ketika sampai kepada mizan. Ketika mulai ditimbang amalan kita. Nah Ustaz, ini masalah riba. Bukankah riba itu haram Ustaz? Nah, orang yang makan riba pada hari kiamat itu akan dibangkitkan. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, yang melakukan riba di dunia, nanti pada hari kiamat dibangkitkan itu seperti orang yang kesurupan. Orang pada tegak jalannya, dia seperti orang kesurupan. Ya kayak orang tahu-tahu bangun, nanti jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Bagaimana hukum gaji saya yang bekerja sebagai admin KPR yang tugasnya menjembatani orang untuk memiliki rumah dengan fasilitas KPR di bank? Ya jamaah, orang yang membantu orang lain berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan dosanya. Antum tahu kenapa kemaksiatan itu jalan? Bukan karena satu orang, karena ada banyak orang. Orang punya duit, mau buka bar. Buka bar. Apa bisa dia buka bar sendirian? Nggak bisa. Dia harus bekerja sama orang. Ada yang jadi pelayannya. Kemudian ada yang jadi tukang taningnya. Ada yang jadi tukang parkirnya. Ada semuanya. Itu lingkaran syaitan yang mereka saling menolong dalam kemungkaran. Coba satu lingkaran itu terputus, nggak jalan. Nggak jalan. Umpamanya pegawai banknya nggak masuk. Kita bicara satpam di bank. Kalau satpam di bank berhenti semua, jalan banknya. Nggak jalan. Satu orang ternyata memiliki peran yang penting. Kalau yang tukang buka kunci nggak masuk jemaah, nggak jalan. Maka lingkaran itu kita jangan sampai masuk di situ. Ustaz, susah cari pekerjaan, banyak pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah nentuin rizki kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Udah dicatat semuanya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ajmilu fit talab. Untuk dapat rezeki kalian perbaiki, berbaiklah cara mencari rezekinya. Wala yahmilannakum istibta'u rizkihi. Jangan sampai karena rezekinya telat datang akhirnya dia berbuat yang haram. Jangan. Pokoknya semua lingkarannya, ya Allah, yang model bank harian, yang kerja seperti itu, hati-hati jemaah. Memang termasuk bala ini riba. Karena apa? Karena hampir susah kita lepas dari riba. Tapi bisa insya Allah. Ustaz naruh duit di mana Ustaz? Ya itu. Makanya taruh duit di bank itu yang butuh antum taruh di bank, yang nggak butuh antum ambil taruh di lemari antum. Takut maling Ustaz. Ya kalau antum duitnya banyak takut maling. Masa cuma 5 juta takut maling. Kita itu mendukung bank loh jemaah. Dengan kita taruh uang itu, bank itu makasih sama antum. Makanya antum dikasih bunga karena dia berterima kasih kepada antum. Tapi kalau uang itu diputar, memang bank itu paling nggak suka dengan uang yang berputar, nggak bisa dipakai sama bank.
Ini tentang tanda-tanda kiamat. Mungkin anak cukup sekian. Ini insya Allah pertanyaan yang lainnya anak kumpulkan ke panitia. Nanti pada acara yang akan datang insya Allah kita akan jawab pertanyaan itu. Karena anak mohon maaf, sebenarnya anak ingin acara ini sampai kalau bisa sampai subuh. Tapi anak ada jadwal kajian nanti setelah Isya ya. Jam 8 kurang seperempat mulainya kira-kira. Maka anak cukupkan sampai di sini. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.